Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia dari Prodi D3 Refraksi Optisi dengan nomor NIM 2002003. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema Bahasa Indonesia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Latar belakang, ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Setiap penelitian ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa. Upaya-upaya penyebarluasan ilmu juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa bahasa sebagai media komunikasi. Setiap forum ilmiah pasti menggunakan bahasa sebagai sarana utama. Aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasi, mendiskusikan konsep-konsep ilmu tidak dapat diselenggarakan tanpa melibatkan bahasa sebagai sarana. Dengan menggunakan wujud bahasa, manusia saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan intelektual. Dengan bahasa, segala ilmu pengetahuan yang diciptakan atau ditemukan manusia dapat disebarluaskan kepada orang lain, ke daerah lain untuk kepentingan kesejahteraan manusia secara umum. Kehidupan pun semakin hari semakin baik berkat penemuan-penemuan baru oleh para ilmuwan. Ilmu pengetahuan juga harus disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Oleh karena itu, apabila sebuah ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan dan ditulis menggunakan bahasa yang hanya dikuasai oleh ilmuwan, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menerjemahkan buku ke dalam berbagai bahasa, terusnya ke dalam bahasa yang dipahami oleh orang yang memerlukan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dalam buku tersebut menjadi maksimal. Definisi bahasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa diciptakan sebagai alat komunikasi universal yang diharapkan dapat dimengerti oleh setiap manusia untuk melakukan suatu interaksi sosial dengan manusia lainnya. Bahasa terdiri atas kumpulan kata atau kalimat yang dari masing-masing susunan kata memiliki makna untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang. Oleh karena itu, kita harus memilih kata-kata yang tepat dan menyusun kata-kata tersebut sesuai dengan aturan tata bahasa yang ada, agar makna yang terkandung di setiap kalimat dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Peran bahasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Bahasa adalah kunci untuk membuka hasanah pengetahuan. Dalam buku ilmu pengetahuan terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Dengan bahasalah, kita dapat menguasai ilmu tersebut. Hubungan bahasa Indonesia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan antara bahasa Indonesia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah erat. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai dasar dalam mempelajari ilmu pengetahuan, tentu itu dapat memudahkan kita dalam mengerti isi dari buku-buku ilmiah tersebut. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dapat berkembang. Kasus bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan di negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa dan Amerika. Perkembangan bahasa Inggris seimbang dengan ilmu pengetahuannya. Hal tersebut karena buku-buku yang dipergunakan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbahasa Inggris. Keadaan tersebut tidak sebaik pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selalu ketinggalan. Perkembangannya tak selaju perkembangan budaya bangsanya. Oleh sebab itu, walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat persatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Lalu, upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan tersebut?
Pertama, kita harus membiasakan sikap ilmiah dengan cara melengkapi buku-buku ilmiah sebagai salah satu syarat. Menurut Halim dalam Bakri 1981-279, kesalahan tersebut bukan karena ketidakmampuan bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan, tetapi karena kekurangan bahasa Indonesia dalam hal peristilahan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekarang ini, Pusat Bahasa masih memperlakukan upaya untuk menciptakan istilah-istilah baru untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha lain yang harus dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan cara harus menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan di dunia ini ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah pengetahuan yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Kesimpulan dari presentasi saya adalah bahwa bahasa sangat erat kaitannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan bahasa sangat mempengaruhi perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, jika kita sebagai bangsa Indonesia ingin memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah seharusnya pula kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, agar bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang mencintai negerinya sendiri, sekaligus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.